Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Dari bocoran One Piece chapter 1087, kita udah bisa mengira kalau kemungkinan pendapat di para fans One Piece ya, kemungkinan akan kembali terbagi-bagi lagi deh. Karena seperti yang kita ketahui, sang pahlawan dari Angkatan Laut yang mencoba untuk menyelamatkan muridnya, pada akhir chapter terbaru nanti, dia akan diperlihatin terkapar setelah menerima luka tusukan pada tubuhnya. Hal ini tentu bakalan membuat banyak sekali pendapat, karena kita tahu kan, di satu sisi sudah mulai banyak hal yang mengindikasikan kalau kemungkinan Garp akan mati di markas dari bajak laut Kurohige. Namun gak sedikit pula pastinya yang bakal berpikir kalau Odachi gak bakalan mungkin membuat Garp is dead, sehingga meski kalah setelah bertarung di Pulau Wachinozu, Garp masih bakal diperlihatin selamat seperti apa yang sering Odachi lakuin seperti biasa aja. Dimana fact death merupakan hal yang umum dan gak terlalu mengherankan di serial One Piece. Tapi kira-kira apakah kita bisa menebak sebenarnya mungkinkah Oda Sensei akan menyelesaikan perang dari seorang Monkey D. Garp, atau malah kisah yang terjadi kepada Kanjuro akan terjadi juga kepada kakek dari Luffy? So, tanpa banyak basi-basi gak jelas, monggo enjoy kontennya, ge. Let's go. Oke, buat ngebahas hal ini sebenarnya ada banyak sudut pandang yang bisa kita ambil, Re. Ya misalnya aja, yang pertama ya bisa kita lihat dari dampak kematian Garp sendiri ke cerita One Piece. Dimana tentunya dengan kematian dari Garp, setidaknya hal ini akan menjadi pintu dari banyaknya cerita-cerita baru di masa depan. Karena seperti yang kita tahu, Garp sangat terhubung dengan banyak sekali momen-momen penting yang terjadi di dunia One Piece. Sehingga dengan kematian dari Garp, hal yang pertama bisa kita nilai pastinya hal ini secara gak langsung seperti sebuah tanda dari regenerasi pada tubuh Angkatan Laut. Dimana kalau dulu tongkat perjuangan berada di tangan Garp dan Sengoku, sekarang dengan kehadiran banyak orang-orang baru dari generasi yang berbeda, tentu dari pihak Angkatan Laut sendiri mesti ada orang yang melanjutkan semangat dari Jijang. And sudah bisa kita tebak kan kalau tongkat itu bakalan jatuh ke Koby. Karena dengan alasan itulah Garp sendiri memilih pergi ke markas dari Kurohige tanpa banyak berpikir panjang, Re. Soalnya keselamatan Koby yang Garp anggap sebagai masa depan Angkatan Laut pastinya jauh lebih berharga dari nyawanya sendiri. Bayangin deh, meski memiliki peran yang sangat besar di masa lalu, Garp yang sekarang tentu kemampuannya sudah sangat jauh berkurang. Maka dari itu ya, mau gak mau, perlu kita akui meski Garp memiliki peran yang sangat banyak di masa lalu, tapi untuk masa depan sendiri, saat ini posisinya banyak orang baru yang lebih layak dari seorang Monkey D. Garp. Dan hal itu setidaknya ada pada diri Koby yang bisa kita lihat memang sangat cocok untuk melanjutkan tekad perjuangan dari kakeknya Luffy. Sehingga kematian Garp bisa dianggap sebagai pemicu dari munculnya orang-orang baru di tubuh Angkatan Laut, sekaligus tanda bagi Koby untuk segera berkembang dan menyentuh level Admiral untuk setidaknya bisa memenuhi harapan dari gurunya ini. Tapi kalau dilihat dari apa yang sejauh ini udah terjadi kepada bajak laut Kurohige sendiri, di sisi lain perlu kita ingat kalau kelompok bajak laut Kurohige saat ini memiliki satu tujuan, Re, yang tentunya hal itu harus mereka capai jauh sebelum Kurohige mendapatkan One Piece. Dimana di salah satu momen kita diperlihatin kalau ternyata Kurohige memiliki keinginan untuk membuat Pulau Wachinozu sebagai sebuah negara yang memang diakui. Makanya atas dasar hal itu juga Kurohige yang berhasil mengalahkan Koby, dia memilih untuk membawanya ke pulau tempat mereka berdiam. Karena Koby akan digunakan sebagai alat barter ke pemerintahan dunia untuk membuat pulau mereka diakui sebagai sebuah negara. Nah, berbekal dari satu tujuan yang kita ketahui ini ya, sebenarnya satu hal yang masih membuat kematian dari Garp rasanya masih cukup panjang hingga bakal terjadi, yaitu meski harus kita akui kalau bajak laut Kurohige ini sangat kejam, tapi mereka semua atau khususnya ya Kurohige bukanlah orang yang bodoh. Berhasil mengalahkan Garp dan memiliki kesempatan untuk membunuhnya, apakah Kurohige akan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan hal itu? Meski dirinya memiliki tujuan untuk membuat Pulau Wachinozu sebagai sebuah negara, ya dengan cara berpikir yang licik dan selalu berpikir apa yang terbaik untuk depan. Sepertinya Kurohige sendiri mengerti kalau menjadikan Garp sebagai alat tukar untuk berbicara dengan pemerintahan dunia memiliki nilai yang jauh bakal dipandang daripada mereka hanya mengandaikan Koby saja yang notabene ya masih jauh dari segi pangkat dan penghargaan yang sudah dia raih. Makanya meski Garp tidak memiliki hubungan yang baik juga dengan pemerintahan dunia, Re, dan kita pun gak tahu apakah Kurohige mengetahui fakta itu atau tidak, tapi memiliki Garp sebagai sandera untuk menukarnya dengan sebuah pengakuan negara, hal itu pasti jauh lebih terbesit di benak Kurohige daripada dia langsung
membunuh Gap yang mana? Kalau emang bener ya, beritanya bakalan membuat kembali dunia semakin heboh. So, meski di satu sisi kematian Gap akan menunjukkan sebuah era baru bagi Angkatan Laut, dan mungkin bisa digunakan juga untuk membuat sebuah kilas balik yang hebat. Karena salah satu momen paling penting yaitu God Valley yang hingga detik ini masih ditutupin oleh Odachi. Momen itu pun bisa diceritakan oleh Oda melalui flashback yang diambil dari sudut pandang Gap, di mana Gap memegang salah satu peran penting di insiden itu. Apalagi kerjasamanya dengan Goldie Roger yang merupakan seorang bajak laut. Momen itu juga bisa diukir dengan manis melalui flashback sebelum kematiannya. Ditambah kalau dilihat dari peran Gap ke depan, harusnya gak banyak yang bisa dia lakuin lagi, karena semuanya telah berhasil dia lakuin di masa lalu, Ditambah kalau dilihat dari peran Gap ke depan, harusnya gak banyak yang bisa dia lakuin lagi, karena semuanya telah berhasil dia lakuin di masa lalu, sehingga mati karena mengorbankan diri demi muridnya, yang mana nanti muridnya itulah yang akan membuat Angkatan Laut kembali ke era Golden Era. Hal itu tentu menjadi sebuah kisah yang manis jika memang benar-benar terjadi. Tapi melihat kemungkinan ke depan, yang mana dirinya masih bisa digunakan sebagai anak tukar oleh kelompok bajak laut Kurohige, kira-kira kemungkinan mana yang akan dipilih oleh Odachi? Apakah Oda Sensei akan menyelesaikan kisah manis dari Gap menggunakan cerita dirinya yang menyelamatkan murid? Atau malah dia akan membuat cerita yang jauh lebih menegangkan dengan membuat Gap sebagai sandera negosiasi dengan pihak pemerintahan dunia? Dan kemungkinan perang besar lain akan tercipta karena Sengoku dan teman-teman seangkatan Gap lain tentu gak bakal tinggal diam dan bakalan mencoba melakukan sesuatu. Walau jaminan bagi pemerintahan dunia untuk menyetujui Pulau Chinosu sebagai sebuah negara masihlah sesuatu yang sulit untuk kita pastikan. Tapi keinginan Kurohige yang entah mengapa malah ingin mendirikan suatu negara, hal itulah yang pasti jauh lebih bakal dia perjuangkan terlebih dahulu. Tapi Mr. K sih lebih prefer mati sih, karena kalau mati itu bakal kemana-mana ya, advance untuk ceritanya bakal gila. Next time mungkin bikin konten kenapa Gap wajib mati, itu aja kali ya. Oke, kayaknya cukup segini aja dulu buat konten kali ini. Kira-kira menurut kalian sendiri ya, setelah mendengar beberapa kemungkinannya, manakah yang bakal dipilih oleh Odachi untuk membuat nasib dari seorang Jijang? So, see you next time. Stay safe everyone. Salam Adibadia.